Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata ahsanul amalan walladzi qadan nasa ayya'buduhu wa bil walidina ihsana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyul arabiyyul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min walin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya agar terselamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum Islam seseorang dihargai atau penghargaan seseorang ditentukan oleh nasab dan keturunan. Tetapi setelah Islam datang, penghargaan seseorang ditentukan oleh prestasi atau amalnya. Karena itu Ibnu Taimiyah mengatakan al-i'tibar fil jahiliyati bil ansab wal i'tibar fil Islam bil amal. Dengan demikian Islam menegaskan bahwa penghargaan kepada seseorang selalu berorientasi atau bertujuan pada kualitas hidupnya. Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa'atamahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Kemudian Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku tidak mengenai orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Baqarah ayat 124. Firman Allah tersebut mencakup beberapa inti dan isi yang amat padat. Salah satu kesimpulannya yaitu bahwa ajaran Islam yang paling penting yaitu penghargaan Allah kepada seorang hamba. Yang dicontohkan, yang dimisalkan tadi adalah menjadi seorang pemimpin. Bukanlah karena pertimbangan faktor keturunan, tetapi faktor prestasinya, faktor amalnya, faktor kerjanya, faktor keberhasilannya dalam melaksanakan, mewujudkan untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat dan dilakukan dengan benar dan baik. Islam mendorong kita untuk memiliki semangat kerja yang tinggi. Karena semangat itu berkaitan dengan hidup kita di dunia sebagai seorang muslim. Yaitu seorang muslim tujuannya yaitu mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Maka dengan demikian Islam adalah agama amal, Islam adalah agama kerja. Maka seorang hamba haruslah berusaha mendekat kepada Allah untuk memperoleh ridhonya melalui amal soleh dan ketaatan kepada Allah saja. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya dia mengerjakan amal yang soleh dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah. Dalam ayat ini mengandung pesan yang penting. Pertama yaitu jika seseorang ingin bertemu dengan Allah, maka dia harus memiliki tauhid yang benar, tidak dicampur dengan kesyirikan.
dan dibutuhkan keikhlasan semata-mata beribadah kepada Allah, bukan selain kepada Allah. Misalnya saja ingin beribadah untuk mendapatkan pujian dari manusia. Yang kedua, jika seseorang hamba ingin bertemu dengan Allah, maka dia harus bekerja keras, bekerja dengan ikhlas semata-mata karena Allah, sehingga semua pekerjaannya dinilai ibadah oleh Allah. Maka dalam perkembangannya seharusnya kualitas kerja kita semakin lebih baik, dan maka itu prestasinya pun juga harus semakin meningkat. Maka menciptakan semangat kerja yang tinggi sudah disyaratkan oleh Allah dalam surat Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu di antara kamu mana yang lebih baik amalnya. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Untuk mencapai hasil kerja yang lebih baik, maka dibutuhkan tauhid yang kokoh, sehingga lahirlah keikhlasan dalam bekerja. Selain itu juga dibutuhkan ilmu dan pengalaman, sehingga pengalaman dan ilmu itu menjadikan kita terbiasa untuk melakukan perbuatan yang menjadi tanggung jawab kita diselesaikan dengan baik. Untuk itu pendidikan juga penting, baik pendidikan formal maupun non formal, sehingga seseorang bisa ahli dalam bidangnya, dan itu harus disertai dan ditempuh dengan tekad yang kuat. Islam anti malas, Islam anti lemah, Islam anti gundah, Islam anti sedih, anti takut, dan anti bakhil. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari gundah hati dan sedih. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung darimu dari sifat yang lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Dan aku berlindung darimu dari sifat takut dan kikir. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dan aku berlindung darimu dari lilitan utang dan tekanan orang-orang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dapat disimpulkan bahwa kerja keras, kerja cerdas dan ikhlas serta tuntas dalam pekerjaan adalah sesuai dengan yang diajarkan Islam. Maka itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir wa batin oleh Allah Ta'ala dalam mengemban amanah sesuai dengan bidang pekerjaan kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas taqullah. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin wa nabiyyika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'ati ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana dhalamna anfusana waghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Hakimus shalah.